menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, tolong kami belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Beri kepada kami kemampuan untuk mengerti dan memahaminya, bahkan menerimanya dan melakukannya sesuai dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap belajar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita membacanya bergantian satu-satu ayat. Saya mulai di ayat yang pertama. Begini sabda Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam rumah ini, kita menunggu bagaimana kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Selama masih diam di dalam rumah ini, kita menunggu oleh keberadaan tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa mengenakan yang lama, supaya yang lama ditilang-tilang oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau maupun jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita baca sekali lagi dengan teliti, dengan sungguh-sungguh ayatnya yang ke-10. Kita baca sekali lagi dengan sungguh-sungguh. 3, ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema khotbah pada hari ini adalah mempersiapkan diri menghadap takhta pengadilan Kristus. Sekali lagi, mempersiapkan diri menghadap takhta pengadilan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di berbagai berita dan juga televisi, kita mendengar berbagai bentuk, berbagai macam keputusan yang sudah disampaikan oleh para hakim. Dan biasanya kalau hakim sudah memberikan keputusan, maka keputusan itu tidak dapat diganggu-gugat, tetap untuk dilaksanakan. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di akhir zaman nanti ada juga yang disebut dengan pengadilan takhta Kristus. Takhta pengadilan Kristus. Jadi semua orang nanti di seluruh penjuru dunia ini akan menghadap kepada Kristus. Tidak ada yang terkecuali.
Maka di sanalah Paulus menuliskan bahwa di sana nanti ada orang yang patut menerima, baik itu yang baik ataupun yang jahat. Karena itu sebelum kita sampai pada penghakiman itu, maka saya mau hari ini kita mempersiapkan diri untuk menghadap takhta pengadilan itu. Supaya nanti kalau kita ketemu dengan Kristus, kita layak menerima hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Hal yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita baca di dalam ayatnya yang ke-16. Dikatakan begini, pasal 4 ayat 16. Begini sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Hal yang pertama yang harus kita persiapkan menyongsong pengadilan atau takhta pengadilan Kristus adalah mempersiapkan manusia batinnya kita. Mempersiapkan batin kita. Mempersiapkan yang ada di dalam. Sebab biasanya kita ini suka fokus dengan hal-hal yang di luar. Sama kalau kita datang ibadah ini. Kalau kita datang beribadah, maka kita fokus memperhatikan apa? Baju kita. Baju yang dipakai apa? Sudah dapat kemejanya, dilihat lagi roknya atau celananya matching atau tidak. Sudah bajunya, roknya, bajunya, celananya matching, lalu dilihat lagi sepatunya. Ini matching atau tidak? Oh enggak, ini enggak matching, enggak ketemu ini. Belum lagi disesuaikan kostumnya dengan apa lagi? Lipstiknya. Macam-macam warna lipstik zaman sekarang. Ada warna merah, warna jingga, warna hitam juga ada. Tapi yang namanya juga fashion, itu tidak jadi masalah. Memang itu penting. Tetapi bukan itu yang 100% penting. Karena apa? Karena ada batinnya yang harus dipersiapkan. Mengapa banyak orang datang ke gereja dan tidak menerima berkat? Karena apa? Karena memang dia sebenarnya hatinya belum tenang. Dia datang ke gereja karena apa? Dipaksa oleh suami. Ada juga yang dipaksa oleh istri. Ada juga yang mungkin dipaksa oleh keadaan. Semoga Bang Juni bukan dipaksa oleh keadaan, tapi benar-benar dari hati ibadah hari ini. Manusia batinnya perlu dipersiapkan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu dari debu. Dibentuklah manusia itu dan setelah itu dihembuskan nafas kehidupan. Akhirnya dia hidup. Itulah manusia batinnya itu. Manusia yang ada di dalam. Dan yang ada di dalam ini tidak ada orang yang tahu. Bapak Ibu boleh melihat saya sekarang ini, tapi saya tidak tahu pikiran Bapak Ibu ada di mana. Boleh aja matanya menatap saya, seram lagi kan? Matanya memang terarah ke sini, tapi pikirannya entah kemana-mana. Saya selalu ingatkan itu, biasanya itu selalu saya ingatkan. Pikiran kita kalau ke gereja itu tidak bisa tenang jikalau arisan kita belum bayar. Karena jadwal arisan kita di lingkungan kita ini selalu hari Minggu. Kenapa hari Minggu ya? Tidak bisa hari lainnya. Ayo, Bapak Ibu yang sudah susun arisan, tidak bisa hari lainnya. Hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Atau malam Jumat. Tidak bisa lagi Pak, ini sudah hari Minggu ini. Nah akhirnya orang yang datang ke gereja, kalau dia sudah bayar sih enak. Ketemu dengan ketua arisan, dia bangga. Tapi coba kalau belum bayar, sembunyi dia. Belum lagi pikirannya jangan nanti ditagih di gereja ini. Akhirnya tidak datang ke gereja juga. Nah, Paulus mengatakan bahwa kalau kita mempersiapkan diri untuk apa? Menghadap
takhta pengadilan Kristus, maka kita harus memperhatikan manusia batinnya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-18 itu dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ayat yang ke-7 yang kita baca tadi dikatakan juga, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mempersiapkan diri menghadap takhta pengadilan Kristus. Hal yang kedua adalah memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang kelihatan ini sementara saja. Tadi malam di dalam ibadah Yud kami membahas tentang 2 Petrus pasal 3 ayat 10, bahwa hari Tuhan akan datang, dan setelah itu nanti datang gemuruh, lalu ada api yang membakar semua unsur-unsur yang ada di dalam dunia ini, dan tidak ada yang tersisa, semuanya hilang lenyap. Tidak ada satupun, karena semua yang kelihatan hari ini sementara saja, tidak ada yang kekal. Biarpun kita ini setiap hari misalnya pergi ke salon, rebonding, supaya dikasih apa namanya, skincare supaya glowing. Saya mau tanya, kalau sudah di rebonding dan skincare, mati juga atau tidak? Mati juga. Coba misalnya, kalau sudah pakai skincare, nggak mati-mati. Wah, ini kan enak itu. Jadi kita misalnya rugi besar ya nggak apa-apa. Tetapi apakah itu tidak boleh? Boleh, selagi duitnya ada. Ya kalau nggak ada duitnya, jangan sampai ada pinjam online gara-gara apa? Beli skincare. Kenapa kamu pinjam online? Kenapa kamu pinjam ke sana kemari? Ini habis skincare saya, wah. Emang berapa harganya? Murah sih, cuma 600. Murah sih, cuma 600. Bapak Ibu dan saudara, perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu? Hal-hal yang tidak kelihatan itu salah satunya adalah kediaman Allah di tempat yang maha tinggi. Itu tidak bisa kita lihat. Itulah tempat di mana kita nanti akan ke sana. Perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan itu. Karena ada banyak orang fokus apa? Dengan rumah yang ada di bumi ini. Apakah salah kalau kita membangun rumah di dalam dunia ini? Tidak salah. Bahkan itu harus. Tetapi jangan hanya fokus dengan itu. Karena semua yang ada di muka bumi ini, suatu saat nanti akan hilang dan lenyap. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita fokus memperhatikan ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkah kita menuju kemana? Ke surga. Ke surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Kekal selama-lamanya. Makanya kalau pelayanan itu seringkali pakai baju putih, karena katanya di surga nanti pakai baju putih. Berbahagialah yang pakai baju putih hari ini. Ya Bang Juni ya, selamat pakai baju putih hari ini. Gembala tidak. Ini pakai warna emas ini. Di surga nanti juga ada emas. Tapi yang paling sering dinyanyikan itu pakai baju putih. Tapi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita perlu memperhatikan hal yang tidak kelihatan ini, yaitu surga, tempat kita yang permanen. Dunia ini kita miliki hanya apa? 70, 80, kalau kuat 100 tahun, itu sudah hebat. Setelah itu lenyap. Tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Tidak ada lagi apa-apa. Semua emas yang kita pakai selama kita hidup, cincin, berlian kah, kalung kah,
Nanti anak-anak buka, bilang itu buka itu. Itu kenapa di jari mama masih ada itu? Itu sayang tuh cincin tuh. Orang mama udah mati kok. Kenapa dikasih lagi itu? Adakah orang mati dikasih cincin berlian? Ada? Ada. Kalau orang-orang yang di luar kita mungkin ada. Tapi orang Nias biasanya tidak dikasih. Bahkan kancing baju pun tidak dikasih kadang-kadang. Bajunya itu tidak dikancing, hanya dijahit saja. Tapi tidak apa-apa. Modal kita kalau mati itu, kita yang laki-laki pakai jas, yang perempuan pakai kebaya. Sehingga orang yang belum pernah pakai jas selama hidup, tunggu waktu mati, Anda pasti pakai jas. Kalau Bang Juni sih sudah pakai jas dia kemarin. Udah lolos dia, udah pakai jas. Bapak-bapak ya, ibu-ibu, khususnya yang masih muda, yang belum pernah pakai jas, jangan tunggu kau mati baru pakai jas. Mulai sekarang persiapkan. Nanti hari Natal kita pakai jas rame-rame. Sayang sekali kan? Nanti kalau misalnya sudah mati baru orang bilang, ini orang setelah didandani sudah mati pakai jas, pakai sepatu yang baru. Wah, ganteng sekali. Ganteng tapi mati. Untuk apa? Oleh karena itu Bapak Ibu, perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan yang ada di bumi ini. Silakan perhatikan, tapi perhatikan juga lebih lagi hal-hal yang akan datang. Karena apa? Poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini penting bagi kita. Di dalam ayatnya yang ke-10 tadi, bagian yang terakhir dikatakan, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat, fokuslah melakukan hal-hal yang baik. Jadi cara kita untuk mempersiapkan diri menghadap takhta pengadilan Kristus, yang pertama, kita mempersiapkan manusia batinia kita. Yang kedua, kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Yang ketiga itu, kita fokus melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena Alkitab berkata, kalau kita mati, maka kita akan menerima segala hal kebaikan, kebajikan yang pernah kita lakukan itu. Alkitab pernah berkata bahwa barang siapa memberikan segelas air sejuk saja, air putih, kepada seorang nabi atau kepada seorang murid Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Air putih saja Bapak Ibu, air sejuk. Jadi jangan pelitlah ngasih air minum kalau ada tamu. Saya kadang-kadang ragu juga untuk kunjungan Bapak Ibu. Saya khawatir nanti ini jemaah bilang ini gembala datang lagi. Ini habis kopi kita ini dibuat gembala. Belum pernah saya dengar sih, tapi jangan sampai ada yang begitu. Gara-gara dikunjungi terus sama gembala, akhirnya dia bilang ini gembala ini mungkin tidak ada kopinya di pastori ini. Bagaimana Pak Zega? Menunggu ya, menunggu kunjungan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, fokuslah melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Saya senang dengan apa yang pernah saya baca, ada kata-kata bijak, bahwa apa yang akan kita cari, apa yang akan kita dapat, apa yang kita peroleh, itulah yang akan kita tinggalkan. Semua baju, semua mobil, semua rumah, semua istri yang cantik, semua orang tua yang baik-baik itu kita tinggalkan. Apa yang kita peroleh, apa yang kita gapai, apa yang kita sudah capai, apa yang kita kejar, itu akan kita tinggalkan. Tapi dilanjutkan, apa yang kita berikan, itulah yang akan kita dapatkan kembali ketika kita mati nanti. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu. Semua yang kita dapatkan di bumi ini, itu akan kita tinggalkan kalau kita mati. Tapi segala hal yang kita berikan untuk Tuhan, segala hal yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu bernilai kekal. Dan itulah yang akan kita peroleh kembali untuk bekal kita di dalam kekekalan selama. Itulah yang dikatakan di sini, bahwa ada orang yang akan menerima
segala hal yang baik yang dilakukannya, dan sekaligus juga yang jahat yang dilakukannya. Tinggal kita pilih, Bapak. Kalau nanti Kristus mengadili kita semua, terserah kepada kita. Apakah kita pilih yang baik, ataukah kita pilih yang jahat. Tetapi sebagai hamba Yesus Kristus hari ini saya ingatkan kita, saya mengajak kita sekalian, mari kita lakukan hal yang baik. Amin. Kita siap melakukan hal yang baik, karena itu bukan kerugian, tetapi itu menjadi keuntungan. Karena suatu saat nanti itu menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, bersama dengan Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa suatu saat nanti ada takhta pengadilan Kristus, di mana kami semua diperhadapkan kepada Kristus yang akan mengadili kehidupan kami. Hidup dan mati kami ditentukan oleh Kristus. Dan karena itu Tuhan, tolong kami untuk mempersiapkan manusia batinnya kami, untuk memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, dan sekaligus juga Tuhan untuk fokus melakukan hal-hal yang baik. Dan biarlah kami semua boleh mendapat kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.